Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Priscilla Vika dapat hadir kembali dalam dialog para kita iNews Jayapura. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan berbincang-bincang bersama narasumber saya, dan kita akan membahas satu topik khusus yang sangat menarik, yaitu penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2021 di Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya di studio iNews Jayapura, yaitu Bapak Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua, Bapak Antonius M. Ayurbaba. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat Pak, apa kabar? Sehat, kabar baik. Iya, baik. Bapak, sebelum kita lanjut ke topik kita, saya ingin tahu nih Pak, bisa dijelaskan Kak tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum dan HAM Papua ini Pak? Ya, Kementerian Hukum dan HAM ini menjadi instansi vertikal, dan kalau di pusat membawahi 11 unit eselon 1, dan secara teknis diturunkan sampai ke kantor wilayah. Jadi di kantor wilayah kami membawahi 4 divisi, baik divisi administrasi, divisi pemasyarakatan, divisi keimigrasian, dan divisi pelayanan hukum dan HAM. Di Papua kami memiliki 19 unit pelaksana teknis. Unit pelaksana teknis itu terdiri dari di jajaran pemasyarakatan, baik lapas-lapas, lembaga pemasyarakatan, balai pemasyarakatan, dan rubasan. Sementara di jajaran keimigrasian kita memiliki beberapa kantor imigrasi. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Jayapura, kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke, kantor imigrasi kelas 2 TPI Biak, kantor imigrasi kelas 2 TPI Mimika, dan rumah detensi imigrasi Jayapura. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Dan Pak, kita tahu bersama bahwa Kementerian Hukum dan HAM ini mempunyai sekolah kedinasan Pak untuk taruna-taruni Poltekip dan Poltekim. Nah Pak, bagaimanakah masyarakat mengetahui penerimaan alokasi formasi calon taruna-taruni di tahun 2021 ini? Ya, pertama kita menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Menteri Hukum dan HAM, karena sejak tahun 2020 Bapak Menteri Hukum dan HAM memberikan formasi khusus kepada anak-anak asli Papua di luar formasi umum untuk menjadi taruna Politeknik Pemasyarakatan dan taruna Politeknik Imigrasi. Di Papua 5 untuk imigrasi, 5 untuk pemasyarakatan, ditambah dengan pegawai pemasyarakatan yang bisa melanjutkan pendidikan di Politeknik Pemasyarakatan. Di Papua Barat juga 15. Jadi total di tahun 2020 itu ada 30 anak asli Papua, 15 dari Papua Barat, 15 dari Papua. Tahun 2021 pun formasi yang sama diberikan. Dan saat ini yang sudah lolos CAT, kita akan masuk pada tahap penilaian selanjutnya, karena ada berbagai tahapan untuk sampai dinyatakan lulus dan diterima. Formasinya terbatas dan tentu semua harus melalui seleksi yang ada. Baik Pak, dan kalau untuk calon pegawai negeri sipil tahun 2021 di Kementerian Hukum dan HAM Papua sendiri seperti apa Pak? Ya, jadi sekali lagi kita kembali menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM, karena dari 33 kantor wilayah di seluruh Indonesia, hanya kantor wilayah Papua dan Papua Barat yang diberikan formasi khusus selain untuk taruna Politeknik Pemasyarakatan dan Imigrasi, dan formasi khusus untuk pegawai negeri. Nah, makanya tadi saya menyinggung bahwa sebenarnya Kementerian Hukum dan HAM itu sudah memberikan peluang untuk anak asli Papua bisa menjadi pegawai. Nah, untuk tahun 2020 itu formasi OAP untuk Papua itu ada 71. Namun yang lulus dengan sistem CAT hanya 51. Jadi 20 formasi hilang di tahun 2020.
Di Papua Barat, kebetulan tahun lalu saya masih Kakanwil di Papua Barat, itu formasinya 20, yang lulus hanya 12. Jadi kita kehilangan 8 formasi. Tahun ini Menteri Hukum dan HAM memberikan formasi untuk Papua juga sebanyak 79 untuk OAP. Itu di luar formasi umum. Formasi umumnya ada 50. Nah, tahun ini memang formasi imigrasi yang sedikit, hanya 4, dan untuk formasi S1 dan D3 itu hanya 8. Nah, jadi semua ini diberikan kesempatan untuk pencari kerja, baik yang umum dan juga anak-anak asli Papua, untuk bisa bersaing menjadi bagian dari ASN Kementerian Hukum dan HAM. Baik Pak, Bapak saya pengen tahu nih, untuk khusus orang asli Papua, namun penerimaannya ini non asli Papua, tapi lahir dan besar di Papua, itu apakah dikategorikan sebagai orang Papua atau bukan Pak? Jadi kalau yang formasi OAP itu di dalam ketentuan yang dikeluarkan dari Sekjen, itu salah satu orang tuanya orang asli Papua, baik bapak atau ibu, yang diberikan dengan surat keterangan dan bukti KTP yang dilampirkan. Kalau yang lahir dan besar di Papua itu masuk dalam formasi umum. Ya, formasi umum. Baik Pak. Pak, dan syarat apa saja terkait dengan proses rekrutmen CPNS di Kemenkumham Papua di masa pandemi COVID-19 ini Pak? Saya pikir persyaratannya saat ini mereka sudah mengunduh sendiri langsung di laman yang diberikan dari Kemenkumham. Berarti secara online Pak? Secara ya? online, semua pendaftaran ini secara online, dan cukup besar ya, cukup besar animo dari pencari kerja di Papua untuk melamar menjadi pegawai di Kemenkumham. Nah, ini bisa kita dapati dengan jumlah verifikasi sudah dikeluarkan dari kementerian di pusat, bahwa untuk akan lolos di tahap berikut itu Kemenkumham kantor wilayah Papua sekitar 1.489 orang yang lulus seleksi administrasi untuk merebut formasi yang sangat terbatas tadi. Ya baik Pak. Pak, apakah ada syarat khusus untuk pendaftaran administrasi, mungkin menyertakan kartu vaksinasi atau seperti apa? Oh, kalau vaksin sih tidak ya. Ketentuan kemarin untuk persyaratan untuk vaksin tidak. Yang di-upload itu ijazah, kartu keluarga, bebas narkoba, terus keterangan kalau dia OAP dari ayah atau ibunya, itu harus menjadi jelas. Baik Pak. Dan untuk formasi teknis apa saja yang dibutuhkan Kemenkumham Papua Pak? Ya, saya pikir tadi formasinya saya sudah jelaskan bahwa memang formasi terbesar ini ada di jajaran pemasyarakatan, di mana di lapas-lapas ini sangat membutuhkan penambahan petugas pengamanan ya, penjaga tahanan, sehingga untuk orang asli Papua mendapat formasi sekitar 79, dan untuk yang umum formasinya 50 orang. Oke, baik Pak. Pak, kita break dulu sejenak, nanti baru kita lanjut lagi. Ya. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan dialog para kita hanya di iNews Jayapura.